Sekolah minggu adalah wadah pertama di mana saya aktif dalam kegiatan gereja. Lalu saya mulai aktif dalam kegiatan ibadah remaja dan pemuda. Tahun 2007 menjadi salah satu tahun yang berkesan buat saya. Karena di tahun itulah saya diberikan kesempatan untuk melayani melalui album perdana saya, Sentuh Hatiku. Sejak saat itu, saya mulai sibuk dengan berbagai undangan pelayanan gereja melalui kesaksian pujian. Walaupun tidak selalu, namun hampir setiap minggu saya memenuhi undangan gereja baik di dalam dan di luar Indonesia. Pelayanan bagi saya saat itu hanyalah ketika saya melayani di gereja saja. Dengan segudang aktivitas di gereja, pada saat itu saya merasa sudah melayani Tuhan dengan maksimal. Ketika memahami kebenaran, saya menyadari bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah perjalanan hidup setiap hari di tempat di mana kita melakukan segala aktivitas kita. Entah itu di rumah, di toko, di pasar, di kantor, di pergaulan, di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Pelayanan menjadi nyata ketika kita memancarkan karakter Kristus bukan hanya di gereja, tapi di tengah-tengah masyarakat. Ironisnya, tidak sedikit orang yang rajin ke gereja, bahkan aktif dalam organisasinya, tapi kehidupan setiap harinya tidak menjadi berkat bagi orang lain, dan tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki Tuhan Yesus. Pada dasarnya, mereka belum melayani Tuhan karena karakter manusia berdosa mereka belum diubahkan. Tindakan mereka yang tidak berbelas kasihan kepada sesama, egois, kejam, angkuh, tidak mau mengerti orang lain, seringkali melukai orang-orang yang ada di sekitarnya seperti pasangan hidup, anak, keluarga besar, asisten rumah tangga, supir, rekan kerja, dan teman pergaulan.
Ketika kita mengerti bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah pelayanan sebagai terang dan garam dunia, serta menjadi duta Kristus dimanapun berada, hidup kita akan membawa keharuman bagi sesama. Inilah pelayanan sepenuh waktu dan segenap hidup. Seluruh detak jantung, denyut nadi, dan hembusan nafas kita adalah irama pelayanan yang tidak pernah berhenti. Kita tidak pernah berhenti menjadi pelayan Tuhan dan tidak pernah berhenti bertugas. Oleh sebab itu, kita harus memperlengkapi diri dengan sarana utama, yaitu mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kita harus terus bertumbuh dalam karakter sampai dapat mengenakan karakter Kristus. Karakter yang baik adalah sarana pelayanan serta kesaksian yang paling efektif dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Justru karakter kitalah yang menjadi jagoan utama dalam kehidupan kita untuk menampilkan diri sebagai saksi Kristus. Kekayaan dan berbagai fasilitas pelayanan lain menjadi tidak berarti jika karakter kita buruk. Bahkan tidak jarang malah menjadi batu sandungan yang menutup mata orang lain terhadap kebenaran dan keindahan Injil. Mereka bisa berpikir tidak perlu menjadi Kristen jika kelakuan kita lebih buruk dari mereka. Kehidupan yang memperagakan pribadi Kristus bukanlah hasil dari pembelajaran beberapa bulan atau tahun, tapi hasil dari proses panjang ketika kita sungguh-sungguh mematikan kedagingan kita, supaya Tuhan Yesus dapat hidup dan berkuasa di dalam diri kita. Melalui kebenaran ini, kita akan menghayati bahwa setiap kita adalah hamba Tuhan. Pelayanan kita meliputi segenap hidup serta tidak terbatas ruang dan waktu. Pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita menjadi maksimal dan terang di bidang manapun kita berada. Baik itu di rumah sebagai ibu rumah tangga yang merawat keluarganya dengan baik, di sekolah sebagai pelajar yang baik dan berprestasi, di kantor sebagai pekerja yang jujur dan produktif, dan di bidang lainnya. Ketika kita melakukan peran kita dengan maksimal dan melalui peran tersebut kita memancarkan pribadi Kristus, itulah pelayanan yang sejati. Mari melayani Tuhan dan membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang merasa diberkati, silakan subscribe channel YouTube ini karena akan ada video-video baru berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin request topik untuk episode MSH berikut, bisa tulis topik yang teman-teman inginkan di kolom komentar di bawah ini. Tuhan berkati.